Mas Taufik ini orang hukum, mohon maaf, kok nggak paham hukum gitu loh. Jadi gini ya, makanya melihatnya ini dari mana? Jangan ketika kita melaporkan karena itu kiai misalnya, karena itu ulama, kita ini dianggap misalnya ngelawan ulama, memberangus demokrasi, itu salah. Walaupun saya ini tidak punya gelar apapun ya, mau debat di laut, mau debat di daratan, mau debat di udara, siap saya gitu loh. Yang penting saudara Mas Taufik ini punya kapasitas. Lah dia punya kapasitas, magister hukum. Saya tantang ketua BKN untuk bicara dari aspek mana? Dari aspek politik atau dari aspek hukum? Ayo. Kebetulan saya punya keahlian di bidang itu. Dan jelas pendidikan saya, ya. Master saya adalah master politik hukum Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya berada di kantor Barisan Kesatria Nusantara. Wah, luar biasa ini kantornya, Gus. Alhamdulillah, terima kasih Mas Yusuf. Ya, kantor BKN ada di salah satu sudut kota Jakarta. Tapi yang lebih istimewa lagi, ini kedatangan ketua umum BKN itu dari Jawa Timur ke Jakarta. Nah, ini demi Pada Suka TV. Ini demi Pada Suka TV apa mau menerima tantangan dari pengacara syariah? Asik. Gimana? Anda itu ditantang oleh pengacara syariah. Katanya Anda pemberangus demokrasi, kemudian juga udah kerahkan semua tim Anda gitu kan. Kalau Anda punya nyali nggak sih? Itu ditantang sama siapa itu pengacara syariah namanya? Mas Taufik, SHMH. Dan gelarnya apa, Gus? Saya tidak punya gelar, karena bagi saya gelar itu nomor 29. Yang paling penting adalah ilmu dan akhlak. Karena kalau ilmu dan akhlak kita itu punya, maka yang namanya gelar itu menjadi nomor 29, 30 itu. Karena dengan gelar, tetapi kalau akhlak dan ilmu tidak punya, ya muspro gitu loh. Ini berlaku lain ya. Saya tidak membahas Mas Taufik bagaimanapun beliau adalah lebih senior ya dari saya, lebih tua dari saya. Nah, berkaitan Mas Taufik, coba diulang apa sih? Masalah apa ini? Enggak, Mas Taufik menyorot Anda itu sebagai pemberangus demokrasi karena telah melaporkan ulama yang kritis, yaitu Gus Naji. Anda itu ditantang habis-habisan sama beliau. Coba kalau nyali, keluarkan semua potensi Anda. Ditantang untuk debat gitu ya? Debat buka. Berani enggak ini? Nah, ini boleh buka ini? Silakan, tapi saya tetap. Oh iya, sampai tetap. Iya. Jadi begini Mas Yusuf, makanya ilmu itu penting, akhlak itu penting. Nah, berkaitan dengan Mas Taufik yang mau mengajak saya untuk debat karena saya ini melaporkan Gus Naji. Bukan mengajak, menantang. Menantang. Mengajak dan menantang lain. Baik, begini Mas Yusuf. Ini saya akan jawab. Tetapi begini Mas Yusuf, sebelum saya melayani debat, ngapunten. Walaupun saya ini tidak punya gelar apapun ya, mau debat di laut, mau debat di daratan, mau debat di udara, siap saya gitu loh. Yang penting saudara Mas Taufik ini punya kapasitas. Lah dia punya kapasitas, magister hukum, Bos? Bukan, artinya begini, kapasitas itu kaitannya dengan Gus Naji itu apa? Misalnya dia pengacara syariah. Sekarang saya tanya, saudara Mas Taufik ini apakah pernah menerima mandat atau ditunjuk oleh Gus Naji sebagai pengacara? Sebab kalau sampai ternyata bahwa Mas Taufik ini tidak ditunjuk sebagai pengacaranya Gus Naji, terus saya itu debat, maka itu tidak ada ujungnya. Gitu loh. Jadi ini alasan Anda tidak berani menghadapi Mas Taufik atau apa ini? Bukan, saya ingin mendudukkan persoalan. Makanya ilmu itu penting, akhlak juga penting gitu loh. Saya sih sempat ya lihat videonya Mas Taufik itu. Ternyata apa?
ternyata masyarakat kita, ngapunten, netizen, khususnya netizen pada Suka TV, ternyata orang rasional gitu loh. Ya terima kasih Gus. Enggak rasional, karena apa? Karena memang pada Suka TV ini, menurut saya ya, yang selama ini mengikuti pada Suka TV dan saya menjadi narasumbernya, itu salah satu channel original dan punya integritas. Wah, luar biasa, makasih. Kenapa saya katakan demikian? Banyak channel-channel YouTube yang lain itu asal comot. Kadang-kadang misalnya daripada Suka TV, kan ketahuan kan, saya diwawancarai sampean. Kok ada channel lain yang memposting? Saya yakin itu kadang-kadang nggak izin sama sampean kan gitu. Kadang dipotong-potong lalu dikasih judul kan seperti itu. Seharusnya kasih sumber pada Suka TV atau harusnya seperti itu. Begitulah. Makanya saya jauh-jauh dari Jawa Timur bukan mau menjawab persoalan apa yang disampaikan oleh Mas Taufik, tetapi sebagai bentuk penghormatan saya kepada panjenengan. Kalau urusan debat, aduh gampang itu. Lihat Mas Taufik ngomong itu, dia diserang 90% lebih loh. Nah ini pentingnya ilmu. Kita harus milih ilmu kan macam-macam. Ada ilmu diplomasi, ada ilmu komunikasi, ada ilmu politik, ada ilmu hukum, kan macam-macam. Kita harus kuasai itu. Tentu harus juga didasari dengan kita harus punya akhlak. Sebab ilmu tanpa akhlak, maka hasilnya adalah yaitu dibully orang. Nggak perlu emosi gitu loh. Jadi eman saya kepada Mas Taufik kemarin itu, saya lihat, saya ketawa sendiri, ini maunya apa orang ini gitu loh. Ya maunya menantang Anda karena telah melaporkan memberangus demokrasi, karena Gus Dur itu tidak pernah melapor-laporkan orang. Beda ya, Gus Dur dengan saya orang biasa kan beda. Beliau kan kelasnya kan ketua umum PBNU. Waliullah. Ya enggak mungkin lah Gus Dur melaporkan. Gus Dur kelasnya presiden. Makanya ilmu itu penting, Mas Yusuf. Jadi jangan disamakan. Kita ini santrinya Gus Dur yang ingin bersama-sama, termasuk bersama Mas Taufik, bersama Yai Najih, bersama seluruh komponen anak bangsa untuk menjaga dan merawat. Karena kita ini tugasnya kan cuma menjaga dan merawat NKRI. Lah kok saya dituduh memberangus demokrasi, hebatnya saya gitu loh. Masa saya ini bisa memberangus demokrasi hanya gara-gara alasan pelaporan tadi? Ya karena Gus Najih itu kan kritis menurut Mas Taufik, ulama yang kritis. Kemudian BKN ulama yang kritis kok dilaporkan. Mestinya biarkan saja, apa-apaan ini dilaporkan. Termasuk juga nyenggol Habib Mu'annas sama Habib Husin yang siapa itu? Mas Taufik. Oh itu urusannya Mas Taufik sama sama Habib Mu'annas sama Habib Husin. Jadi begini loh, negara kita ini negara yang berdasarkan hukum. Semua harus sepakat itu bahwa hukum adalah merupakan panglima tertinggi yang ada di negeri ini. Kan itu. Kalau melaporkan sebuah kasus yang diduga tindakan pidana, lalu kita itu dilarang, maka, nah ini, Polres, Polda itu ditulis, maaf, tidak menerima laporan dalam bentuk apapun. Nah selama ini kan terbuka, Polres, Polda, Polsek, artinya siapapun yang punya dua alat bukti, keterangan saksi, kemudian alat bukti, terus kemudian ada tindakan pidana yang patut diduga melakukan tindakan pidana, maka itu dibolehkan oleh undang-undang, dijamin oleh negara. Jadi makanya Mas Taufik ini orang hukum, mohon maaf, kok nggak paham hukum gitu loh. Jadi gini ya, makanya melihatnya ini dari mana? Jangan ketika kita melaporkan karena itu kiai misalnya, karena itu ulama, kita ini dianggap misalnya ngelawan ulama, memberangus demokrasi, itu salah. Karena di hukum itu ada namanya equality before of the law. Jadi hukum itu berlaku sama. Sampean katanya santri, tapi bahasa Inggrisnya lumayan fasih. Nah, cuma hafal itu aja. Saya ini hafalnya yes, no, I love you ya. Terus begini, beliau Mas Taufik itu sudah mengklarifikasi bahwa
dia belum menjadi pengacara Gus Najih. Terus? Ya, tetapi tetap menantang Anda. Nah, kan berarti kan saya sudah dapat jawaban tuh bahwa Mas Taufik ini bukan pengacara Gus Najih, kan gitu kan? Iya. Maka saya ya nggak perlu tuh melayani untuk debat. Loh, buat apa saya debat dengan orang yang tidak punya kapasitas tadi loh? Yang dimaksud kapasitas, orang ini berbicara atas nama siapa? Atas nama pelapor, atas nama terlapor, kan bukan? Hanya ngamati. Nah, pengamat itu podo karo dalam bahasa Jawa itu ilmu kiro-kiro. BKN melaporkan Gus Najih itu adalah bagian dari edukasi sebenarnya. Nah, kita ini mau menyelamatkan guru-guru kita, kiai-kiai kita agar jangan sampai dan gampang menerima berita-berita hoak tanpa terlebih dahulu cross check kebenarannya. Nah, yang disampaikan Gus Najih itu kan membaca dari HP kan. Makanya saya melaporkan di situ tidak hanya melaporkan Gus Najih aja sebenarnya. Itu supaya polisi mengusut tuntas sopo sing ngekno HP ini, sopo sing ngongkon moco ini, terus itu beritanya dari mana? Berita itu kan ITE kan kok ada unsur kebohongannya, ada unsur ininya gitu loh. Jadi ini biar polisi mengusut siapa di balik ini semua, begitu. Oke. Nah, sejauh ini bagaimana update tentang perkembangan pelaporan tersebut? Kapan hari itu kan Pak Dir Krimsus itu menelpon saya bahwa beliau akan memeriksa pelapor kembali, kemudian juga nanti akan memeriksa terlapor. Baik, monggo, karena kami ini menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum. Jadi kita ini yang ngelapor tidak akan intervensi hukum. Kan gitu kan? Tugas kita adalah melaporkan. Apa tujuannya melaporkan? Untuk mencari kebenaran, untuk mencari keadilan gitu loh. Kebenaran, keadilan. Dan kebenaran itu nanti bisa dinilai secara objektif ketika ada hakim. Nah, di sini kan yang di tengah-tengah kan Pak Polisi sebagai penegak hukum ya. Jadi penegak hukum itu tidak boleh memandang, oh yang ngomong ini, oh itu beda. Jadi, oh ini darah biru, oh ini beda. Tidak boleh begitu. Jadi update-nya, proses tentang pelaporan Gus Najih ini masih berlanjut? Ya pasti masih berlanjut, ya? Kan belum kita cabut. Belum berhenti. Oke, jadi pemirsa semua bahwa sebagai update bahwa pelaporan terhadap Gus Najih prosesnya sekarang itu berkasnya ini masih terus ya? Masih berjalan. Kan gini, informasi terakhir kan seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi BKN tidak akan intervensi hukum, nggak boleh. Pelapor memaksa misalnya, ya apa Pak, ini harus begini begitu, nggak boleh. Kita melaporkan, menyiapkan alat bukti, menyiapkan saksi, hanya itu aja. Nah, karena kita ini negara hukum, maka prosesnya kita serahkan kepada hukum. Nah, perlu diingat Mas Yusuf bahwa penegakan hukum itu kan ada 3 ya. Ada kasus itu berhenti di pengadilan. Ini yang pertama. Berarti proses hukum berhentinya di pengadilan sampai punya kekuatan hukum tetap, inkrah. Ada banding, ada kasasi. Nah ini ada penegakan hukum yang tipe kedua. Yaitu sesuai surat edaran Pak Kapolri misalnya, itu ada namanya restoratif justice. Restoratif justice itu apa? Misal, ngapunten, Gus Najih atas ucapannya, lalu beliau misalnya sadarlah bahwa ucapan itu ternyata membuat gaduh, menimbulkan pro dan kontra, lalu Gus Najih itu klarifikasi misalnya. Minta maaf. Urusan minta maaf itu urusannya Gus Najih lah. Saya tidak pernah meminta, karena bagaimanapun kita menghormati beliau sebagai kiai, sebagai ulama. Urusan minta maaf urusannya beliau lah. Misalnya klarifikasi. Lalu kemudian pelapor ditanya, pelapor, sampean kan yang melaporkan, bagaimana tuh? Gus Najih sudah klarifikasi, gitu kan? Gus Najih sudah begini, bagaimana? Nah, lalu kita menilai bersama tim hukum kita. Oh ya sudah, kalau begitu, karena ibaratnya sudah klarifikasi, lalu kita, baik Bapak, kami juga bahasanya menerima klarifikasi itu. Nah,
itu ada waktu berapa hari gitu loh, restoratif justice. Nah itu dipertemukan, didamaikan, kan begitu. Itu sama, itu namanya penegakan hukum juga. Yang ketiga, karena tidak cukup alat bukti. Jadi gini ya, yang namanya penegakan hukum itu nggak selalu berakhir di pengadilan. Ini harus tahu ini, teman-teman penggemar pada Suka TV. Saya salut dan hormat ya sama teman-teman pada Suka TV, karena walaupun membuli tapi dengan intelektual. Saya salut bener. Rasional. Nah, saya malah kasihan sama Mas Taufik ini dibully. Ya itu tadi Mas Yusuf, sebenarnya BKN hadir ini kan kepinginnya kan, ayolah podo-podo jogo Indonesia yang sudah diperjuangkan oleh kakek nenek moyang kita, berdarah-darah kita ini tinggal menjaga dan merawat gitu. Jadi saya kepingin kiai-kiai yang tidak pada ahlinya, misalnya berbicara tentang kesehatan karena bukan pada ahlinya, itu tabayuno, takono, ojo moro-moro naik mimbar lalu ceramah. Padahal itu berita hoak gitu loh. Kan kasihan gitu loh. Karena kiai ini juga punya keluarga, punya martabat, apalagi kiai yang punya santri. Jangan sampai karena kiai keliru, kok nanjani alumni ini, kan kasihan gitu loh. Bulinya lebih ini ya. Itu belum berbicara agama. Kalau ditarik agama, ketika berita bohong disampaikan, ketika ujaran kebencian atau adu domba disampaikan misalnya, itu kan dosanya ya lumayan. Selama video itu beredar dan orang yang mendengarkan itu terpengaruh terus-menerus, tertanam kebencian, itu dosanya berjalan gitu loh. Mohon maaf Mas Yusuf, saya bukan orang pondokan, anak penjual soto. Ya, sama seperti yang disampaikan Habib Abu Bakar, Rofi itu anak penjual soto. Tapi saya bersyukur, Beb, walaupun orang tua saya penjual soto, alhamdulillah dengan jual soto bisa hidup, menghidupi anaknya, sampai nabung dan bisa berhaji. Abah sama Umi itu saking beliau almarhum sayangnya gitu. Nggak apa-apa saya dihina, difitnah, biasa lah gitu. Oke. Kembali ke ini, ke tantangan tadi. Jadi intinya Anda tidak melayani tantangan dari pengacara hukum. Betul. Taufik gitu ya. Jadi saya tidak melayani tantangan Mas Taufik itu sebagai bentuk penghormatan. Karena saya tidak mungkin ya nuruti orang yang emosi, yang nafsu gitu loh. Emang Mas Taufik di videonya nafsu dan emosi? Waduh. Nah yang kedua, beliau ini kan bukan siapa-siapa ya. Di urusan Gus Naji ini kan dia tidak ditunjuk sebagai pengacara, kan begitu kan. Nah kalau saya debat ini terus nggak ada ujungnya, karena orang kalau sudah debat, ngapunten Mas Yusuf, apalagi ingin menang, apalagi sambil nunjuk-nunjukkan saya ini magister misalnya begitu, itu kan sudah beda ya. Sehingga nanti yang keluar itu bukan ilmu tapi nafsu, karena kepingin menang. Nah itu percuma saya gitu loh. Nanti orang kalau sudah nafsu, emosi, ilmunya nggak keluar gitu loh. Saya yakin Mas Taufik itu orangnya alim sebenarnya. Mungkin karena nafsu itu tadi ya. Melihat bulian dibully. Padahal kalau kita itu dibully orang, dihina orang, harusnya kita berucap alhamdulillahirabbil alamin. Harusnya begitu, maka akan keluar ilmu itu. Tapi kalau dibully terus muncul rasa aku harus begini, ingin dilihat orang, dinilai orang, itu sama halnya syirik kecil, riya itu kan syirik kecil. Ngapunten Mas, kita walaupun nggak pondokan, kita ini hal-hal yang terkecil yang mengakibatkan kita dosa itu kita hitung gitu loh. Nah makanya Gus Naji ini kita laporkan. Saya yakin kok dengan kasus ini akan ada hikmah luar biasa. Saya yakin dan percaya insya Allah Gus Naji akan menjadi ulama yang lebih baik, ulama yang mengayomi semua. Itu harapan kita seperti itu. Baik, pemirsa, cukup gamblang bincang-bincang dengan Ketua Umum BKN Barisan Kesatria Nusantara. Siap, matur suwun. Luar biasa ini di kantornya. Saya buka dulu, ngopi dulu. Oh iya, ngopi dulu. Alhamdulillah. Wah,
kopinya mantap ini. Pahit. Aduh, kopi pahit. Pemirsa pada Suara TV, demikian wawancara saya dengan Ketua Umum BKN. Bagaimana komentar Anda terhadap jawaban Gus Rofi sebagai Ketua BKN yang menolak untuk berdebat dengan pengacara syariah? Bagaimana menurut Anda? Tetap setuju untuk digelar perdebatan walaupun Mas Taufik bukan pengacara harus ada surat, harus ada surat. Atau seperti apa? Apakah ini bentuk dari ciut nyalinya Gus Rofi terhadap pengacara syariah? Ya, saya tunggu komentarnya, ya. Siap. Terima kasih. Oke. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suara TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.